Haru pemakaman Esther Aprilita di Bogor, pramugari korban pesawat ATR 42500. Esther Aprilita Sianipar pramugari pesawat ATR 42500 dimakamkan di TPU Gunung Gadung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Sabtu, 24 Januari 2026. Pemakaman dimulai pukul 12.50 waktu Indonesia Barat. Peti jenazah Esther dikeluarkan dari mobil ambulans dan langsung digotong menuju liang lahat. Peti ini berwarna coklat dan ditutup menggunakan kain ulos khas suku Batak. Keluarga, kerabat, serta rekan Esther terlihat mengantar jenazah sampai ke liang lahat. Mereka mengelilingi liang lahat dan mendengar pendeta memimpin doa. Keluarga inti dari Esther pun terlihat membawa nisan serta karangan bunga. Suasana haru terasa saat peti jenazah mulai diturunkan ke liang lahat dan ditutup menggunakan tanah. Isak tangis terdengar lirih dari keluarga serta kerabat Esther yang hadir di pemakaman. Sejauh ini, pukul 13.45 WIB, proses pemakaman masih berlangsung. Sebelumnya, sebelum dimakamkan di TPU Gunung Gadung, jenazah Esther disemayamkan di rumah dukanya yang berlokasi di Komplek Perumahan Bukit Rancamaya, Desa Ciherang Pondok, Kabupaten Bogor sejak pagi tadi. Jasad Esther disimpan di dalam peti berwarna coklat. Kain berwarna coklat juga terlihat dipasang. Sejumlah kerabat dan rekan almarhumah mengaku sangat terpukul atas kepergian Esther yang dikenal sebagai sosok pribadi yang ramah dan periang. Kehadirannya kerap membawa keceriaan di tengah lingkungan pertemanan maupun keluarga. Catline, 25, salah satu sahabat dekat Esther, mengungkapkan rasa kehilangan yang mendalam. Ia mengaku telah bersahabat dengan Esther sejak 15 tahun lalu. Saya sahabatan sudah 15 tahun. Dia itu periang, suka menghibur teman-teman, kata Catline. Kebaikan pramugari Florencia semasa hidup, aktif bantu anak kurang mampu. Florencia Lolita Wibisono pramugari yang tewas dalam kecelakaan pesawat jatuh ternyata punya rekam jejak yang mengesankan. Florencia merupakan pramugari pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung. Semasa hidupnya, pramugari ini karib disapa Olen, aktif berkegiatan sosial dan peduli pada anak-anak kurang beruntung. Pramugari Florencia Wibisono atau yang akrab disapa Olen masuk dalam daftar korban jatuhnya pesawat ATR 42500. Jenazah Olen merupakan korban kedua yang ditemukan tim SAR pada Senin, 19 Januari 2026, dan berhasil diidentifikasi pada Rabu, 21 Januari 2026. Kabid Dokes Polda Sulsel, Dr. Muharis mengatakan bahwa pihaknya langsung melakukan identifikasi korban kedua yang diterima Biddokes Polda Sulsel, pada Selasa, 20 Januari 2026, malam. Jenazah dengan nomor postmortem 62B. 01 cocok dengan antemortem nomor AM004 teridentifikasi sebagai Florencia Lolita Wibisono jenis kelamin perempuan umur 33 tahun dengan alamat apartemen Watt Tower A Unit 216 Buleleng, Jakarta Timur, kata Dr. Muharis dikutip dari Kompas.com, Rabu, 21 Januari 2026. Tim DVI gabungan yang melakukan identifikasi korban, terdiri dari tim DVI Biddokes Polda Sulsel, tim DVI Pusdokes Polri, tim Iden Polda Sosial, tim Pusiden Polri, dan Departemen Forensik dan Medikologal Fakultas Kedokteran Unhas. Tim DVI gabungan melakukan pencocokan medis korban melalui identifikasi sidik jari dan data gigi. Melalui sidik jari, data gigi, properti, dan ciri medis, paparnya. Setelah resmi dinyatakan gugur dalam tugas, kebaikan-kebaikan Olen semasa hidup menjadi cerita yang banyak diungkap di media sosial. Satu di antaranya diungkap oleh Joelle Gabriela melalui akun Instagram Joelle Gabriela. Dalam unggahan Instagram Story pada Rabu, 21 Januari 2026. Joelle mengungkap bahwa Olen adalah anggota organisasi Generasi Bermimpi yang kerap melakukan kegiatan sosial. Joelle bahkan menyebut Olen sudah berencana mengajar anak-anak kurang beruntung yang tinggal di kolong sebelum ia meninggal dalam tugas. Rest in love my sissy. Padahal kita mau ngajar bareng lagi ya di kolong. God is in his control, tulis Joelle. Joelle juga mengunggah potret kenangan ketika Olen sedang melakukan aktivitas sosial. Ia terlihat bersama anak-anak kurang beruntung yang tinggal di kolong. Dalam unggahannya, Joelle mengucap terima kasih atas ketulusan Olen selama ini. Terima kasih untuk hati dan inspirasi yang kamu berikan ke adik-adik Generasi Bermimpi. Mereka ada yang pengen jadi pramugari kayak kamu. Terima kasih sudah menginspirasi kamu dengan cerita hidupmu. Terbanglah tinggi, tulis Joelle. Kebaikan hati Olen juga diungkap oleh sejumlah juniornya di dunia penerbangan.
Akun TikTok bernama Cindy Mulyani mengunggah kenangan bersama Olen melalui postingan pada Senin, 19 Januari 2026. Dalam unggahannya, Cindy ungkap Olen adalah senior yang baik. Ia tidak pernah memberikan arahan dengan cara kasar kepada juniornya. Di postingannya, Cindy masih berharap Olen bisa selamat, meski harapan itu kini pupus. "Mbak Olen sayang, Mbak itu idola aku, yang gak pernah marah yang selalu ngasih arahan ke aku. Mbak semoga ada keajaiban Tuhan ya Mbak. Mbak itu pinter pasti Mbak tahu cara bertahan ya Mbak," tulis Cindy. Unggahan serupa dibuat akun TikTok bernama Adelia_Ching. Adelia mengunggah video kenangan ketika Olen menjadi pelatih untuk para pramugari junior. Ia mengucap terima kasih kepada Olen atas bimbingan yang diberikan selama ini. "Dear Mbak Olen, kamu sangat menyayangimu. Berita ini menghancurkan hati kami. Beristirahatlah dengan tenang, berjalan di atas angin dan terbanglah tinggi. Terima kasih telah datang ke kehidupan kami," tulis Adelia. Kisah Alfian Rauf, 4 jam evakuasi Florencia Lolita dari dalam jurang. Jenazah kru pesawat ATR 42500 Florencia Lolita Wibisono telah diterbangkan ke kampung halamannya di Jakarta, Rabu, 21 Januari 2026, malam. Jenazah tiba di Terminal Kargo Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, sekitar pukul 17.15 WITA. Lokasi penemuan berada di kawasan perbukitan Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, pada koordinat 045548, Lintang Selatan 119442, Bujur Timur. Area tersebut merupakan wilayah pegunungan dengan kontur lereng curam, vegetasi rumput dan semak, serta kerap diselimuti kabut tebal. Secara geografis, lokasi kejadian berada sekitar 42 km dari pusat kota Makassar. Sementara itu, jaraknya diperkirakan sekitar 26 km dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Maros, dengan arah utara, timur laut dari bandara. 4 jam kemudian, tepatnya pukul 21.30 WITA jenazah loading ke dalam pesawat. Pukul 21.55 WITA pesawat Batik Air ID 6231 take off menuju Jakarta. Florencia merupakan pramugari pesawat, ditemukan tim SAR di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Senin, 19 Januari 2026. Tubuhnya ditemukan tersangkut di sela pohon di dalam jurang kedalaman 350 hingga 400 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung. Medan yang curam yang terjal dengan kondisi cuaca diguyur hujan lebat dan berkabut, menyulitkan tim SAR melakukan evakuasi. Butuh waktu 2 hari bagi tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah Florencia. Di hari pertama ditemukan, tim SAR hanya mampu memasukkan jenazah ke dalam kantong mayat. Jenazah hanya bisa dievakuasi 25 meter dari lokasi awal ia ditemukan, Senin, 19 Januari 2026. Hari ketiga pencarian, Selasa, 20 Januari 2026, jenazah Florencia berhasil dievakuasi ke pos DVI yang berlokasi di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep. Ada 9 pos dilalui tim SAR menggotong jenazah Florencia ke pos DVI. Sebelum digotong dari puncak Gunung Bulu Saraung ke pos DVI, jenazah lebih dulu diangkat dari lereng kedalaman 400 meter menuju puncak. Salah satu sosok anggota SAR yang mengangkat jenazah korban adalah Alfian Rauf, 40, dari SAR Rescue PT Veil. Alfian tergabung dalam 2 tim khusus evakuasi dari total 7 tim yang dikerahkan.